Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pelajaran IPS kita akan membahas tentang Indonesia menjadi wakil Asia Pasifik di Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau dalam bahasa Inggrisnya disebut United Nations. PBB pertama kalinya itu dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 1945. Sejak didirikannya sampai sekarang, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini telah banyak berperan aktif di dalam memelihara dan juga meningkatkan perdamaian, keamanan dunia, serta memajukan kesejahteraan hidup bangsa-bangsa di dunia. PBB itu didirikan di San Francisco pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC. Namun, sidang umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara. Baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945, sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. Semua negara yang bergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing. Selain Vatikan dan Tahta Suci serta Republik China atau Taiwan yang tergabung dalam wilayah China pada 1971, hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007. Indonesia menjadi anggota tidak tetap PBB. Sebenarnya, negara Indonesia sudah 4 kali menjadi anggota tidak tetap PBB. Pada periode pertama atau pada masa bakti 1973 sampai 1974 merupakan pertama kalinya Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap bersama Kenya, Peru, Australia, dan Austria. Kemudian, Indonesia terpilih kembali pada periode 1995 sampai 1996 bersama dengan Botswana, Honduras, Jerman, dan Italia. Kemudian, di periode yang ketiga, Indonesia terpilih untuk tahun 2007 sampai 2008 bersama Afrika Selatan, Panama, Belgia, dan Italia. Hingga pada tahun 2019 sampai 2020, Indonesia menjadi anggota tidak tetap PBB untuk kali keempatnya bersama dengan Afrika Selatan, Republik Dominika, Jerman, dan Belgia. Setiap kandidat negara memerlukan sedikitnya 2/3 dari total suara yang masuk untuk dapat menempati kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Setiap kandidat negara mewakili regional masing-masing. Indonesia dan Maladewa bersaing untuk menjadi wakil kawasan Asia Pasifik. Indonesia akhirnya terpilih setelah unggul dari Maladewa yang hanya memperoleh 46 suara. Total 190 dari 193 negara anggota PBB menggunakan hak pilihnya pada saat itu. Nah, setelah membahas tentang Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Perwakilan PBB, sekarang kita akan membahas tentang politik luar negeri bangsa Indonesia. Nah, kira-kira politik luar negeri bangsa Indonesia itu seperti apa? Dengarkan penjelasan berikut ya. Bangsa Indonesia tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup warga negaranya tanpa berhubungan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Indonesia melakukan hubungan dengan berbagai negara di dunia. Hubungan dengan berbagai negara tersebut dilandasi prinsip persamaan derajat dan kebebasan menentukan sendiri kebijakan-kebijakan di negara masing-masing. Hubungan Indonesia dengan negara lain juga didasarkan pada prinsip politik luar negeri, yaitu bebas aktif. Apa arti bebas dan aktif itu?
Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Aktif artinya Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Indonesia ikut serta secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik bebas aktif artinya Indonesia bisa menentukan sikap, arah, dan keinginan secara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, tujuan politik luar negeri bebas aktif itu ada 4. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih. Yang kedua, membina persahabatan antara Indonesia dengan semua negara di dunia dengan prinsip bebas aktif, anti-imperialisme, anti-kolonialisme, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan negara lain dalam upaya membangun bangsa di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, yang keempat adalah membentuk masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah keempat tujuan politik luar negeri bebas aktif. Sekian materi yang bisa disampaikan. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat membantu kalian belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.